Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kerabat Nusantara. Saya Firman. Saya asli Salatiga. Sebelumnya terima kasih banyak untuk ekspedisi Pusaka Nusantara untuk kesempatannya untuk menceritakan pengalaman pribadi saya. Pengalaman ini pengalaman yang saya alami sekitar 5 tahun silam. Oke, langsung aja. Cerita ini masih saya ingat sampai sekarang karena memang sangat berkesan dan cukup merinding kalau diingat. Malam itu tidak akan saya lupakan. Hujan deras dan listrik padam. Setelah santap malam dan tidak ada kegiatan, akhirnya rasa kantuk datang juga. Saya memang terbiasa tidur dengan lampu padam, jadi listrik padam nggak begitu mengagetkan. Tapi malam itu agak berbeda. Rasa dingin seakan lebih dari biasanya. Perasaan dan pikiran tidak tenang walau sudah dipaksa untuk terpejam. Ya, pikir saya rebahan aja, nanti juga tidur sendiri. Tiba-tiba ada angin dingin yang berhembus dari sebelah kiri dekat telinga. Saat itu posisi saya miring ke kanan menghadap tembok. Ya, saya anggap biasa karena memang di luar hujan. Tapi saya baru ingat kalau pintu dan jendela sudah saya kunci. Nah, di sini mulai agak merinding. Dalam hati saya berucap, ya ini memang agak menantang sih. Cuma karena rasa penasaran akhirnya saya berucap dalam hati, dalam bahasa Jawa, nek pancen angin, ya wis, nek ora, jajal obahno rambutku. Artinya kalau hanya angin ya sudah, tapi kalau bukan, coba gerakkan rambut saya. Selang beberapa saat, rambut bagian kiri saya serasa ada yang menyentuh. Sontak sekujur tubuh kaku dan merinding. Masih dengan sisa keberanian, saya nekat hadap kiri dengan cepat dan walah, tidak ada apa-apa. Ya mungkin cuma kebetulan aja. Kemudian saya posisikan tidur terentang dan kembali seperti semula. Tapi tanpa aba-aba, tiba-tiba tubuh kaku tanpa bisa bergerak. Mungkin ini yang disebut tindian. Pandangan serasa dipaksa menatap ke langit-langit. Di tengah dahi seperti ada rambut putih mengerucut. Lalu dengan sisa keberanian saya telusuri sampai ke atas rambut itu. Dan mulai terlihat samar ada sosok orang tua memakai baju putih dan tubuhnya menghadap tubuh saya. Dan saya baru sadar rambut putih tadi adalah rambut janggut. Tubuh sama sekali tidak bisa bergerak. Menengok atau pejamkan mata pun tidak bisa. Tiba-tiba sosok orang tua atau kakek tersebut seperti mendekatkan tangannya ke arah saya dengan menggenggam sebuah tongkat, seperti akan menyerahkan sesuatu kepada saya. Seketika segala macam bacaan saya batin dengan sisa tenaga. Lalu perlahan saya bisa bergerak. Tiba-tiba saja tubuh serasa ringan dan lekas bangun. Lalu saya lari ke kamar ibu tanpa cerita sepatah kata pun. Selang beberapa tahun
saya bertemu dengan saudara yang memiliki kelebihan. Ya, lalu saya ceritakan hal tersebut. Beliau bilang, kalau saja waktu itu kamu berani untuk menerima tongkat yang diberikan kakek itu bisa saja menjadi pusaka dari leluhur. Karena kemungkinan sosok itu adalah leluhur. Atau bisa juga tongkat ibarat serah terima pesan yang belum tersampaikan. Ya, saya nggak percaya begitu saja, karena memang itu hal yang sekilas, cepat, dan antara nyata dan tidak. Tapi ya memang benar, itu yang saya alami. Lalu di waktu lain saya bertemu dengan Pak Purwoaji yang saat ini menjadi, ya bisa diibaratkan ketua dari tim ekspedisi Pusaka Nusantara. Karena saya tahu beliau adalah pelukis misteri, saya beranikan diri untuk minta tolong dilukiskan leluhur yang mendampingi. Selang beberapa waktu, Pak Purwo mengabari kalau lukisan atau sketsa sudah jadi. Setelah saya lihat, tiba-tiba tubuh merinding. Percaya atau tidak, gambar itu mirip dengan sosok orang tua yang datang malam itu. Info dari Pak Purwoaji, nama beliau adalah Eyang Purbo. Hanya saja informasi dari Pak Purwo itu hanya nama panggilan, atau saya hanya diberitahu untuk memanggil beliau dengan nama Eyang Purbo. Berarti saya memang belum boleh tahu nama lengkapnya. Barangkali itu cerita yang bisa saya sampaikan, itu yang saya alami. Saya yakin leluhur saya dan mungkin leluhur kita semua datang ke seseorang atau ke cucu-cucunya itu pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, dan saya yakin kalau leluhur yang datang pasti hal baik. Sekian dan terima kasih.